Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dea Akmalia Lutfiani, Ima Rahmawati Permana, Lita Agustina, Nurim Wahida Fadila, Rima Rahmawati Permana, dan Tea Nidana Apilah. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi pendidikan profesi guru. Selamat menonton ya. Simak baik-baik. Dari pendidikan dan pengertian profesi guru. Untuk yang pertama, mengenai pengertian dari pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Inggris berarti education, sedangkan dalam bahasa Latin berarti educatum, yang berasal dari kata e dan duco. E berarti perkembangan dari luar ke dalam atau perkembangan dari sedikit menuju banyak, sedangkan duco berarti sedang berkembang. Artinya pendidikan adalah upaya mengembangkan kemampuan diri. Adapun pengertian pendidikan berdasarkan pandangan berbagai tokoh, di antaranya yang pertama ada menurut Omar Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani. Ia memandang bahwa pendidikan itu sebagai suatu proses membentuk pengalaman dan perubahan yang dikehendaki dalam individu dan kelompok melalui interaksi dengan alam dan dengan lingkungan kehidupan. Yang kedua ada menurut Baslam Tibi. Ia memandang bahwa pendidikan itu sebagai suatu sistem sosial yang mana dapat membentuk subsistem-subsistem dalam sistem sosial secara total. Selanjutnya yang ketiga menurut Hasan Langgulung, yang mana Hasan Langgulung memandang pendidikan dari dua segi. Yang pertama dari segi kemasyarakatan dan yang kedua dari segi individu. Dari segi kemasyarakatan, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua ke generasi muda agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan. Sementara dari segi individu, pendidikan berarti pengembangan seluruh potensi yang dimiliki, yang tersembunyi dan terpendam. Artinya, menurut Hasan Langgulung, pendidikan itu adalah pewarisan kebudayaan sekaligus pengembangan potensi diri. Adapun pengertian pendidikan dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, ataupun kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Untuk selanjutnya mengenai pengertian dari profesi guru. Yang pertama ada menurut Howard M. Wolmer dan Donald L. Miss menyatakan bahwa profesi berarti sebuah kompetensi khusus yang memerlukan kemampuan intelektual tinggi yang mencakup penguasaan atau didasari dengan pengetahuan tertentu. Profesi guru adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan ataupun keahlian dalam melayani atau memberikan advies pada orang lain dengan memperoleh gaji atau upah dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, menurut Muhammad Uzair Usman menyatakan bahwa guru itu sebagai suatu profesi yang diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Artinya, jabatan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Selanjutnya, maka Giansar menyatakan bahwa profesi guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai. Nah, keahlian guru dalam melaksanakan tugas kependidikan itu diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Selanjutnya, Galbert menyatakan bahwa profesi guru adalah orang yang bekerja atas panggilan hati nurani. Artinya, dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, hendaknya didasari atas panggilan atau dorongan hati nurani, sehingga guru akan merasa senang dalam melaksanakan tugasnya dalam mencerdaskan anak didiknya.
Nasarius mengatakan profesi guru adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memiliki keahlian, kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Selanjutnya, adapun peran guru sebagai tenaga pendidik. Di antaranya yang pertama, peran guru sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing, dan melatih. Yang kedua, peran guru sebagai pekerja kemanusiaan dengan fungsi dapat merealisasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimiliki. Dan yang ketiga, peran guru sebagai petugas kemasyarakatan dengan fungsi mengajar dan mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa unsur terpenting dalam profesi guru adalah penguasaan sejumlah kompetensi sebagai keterampilan atau keahlian untuk melaksanakan tugas mendidik dan mengajar secara efisien dan efektif, serta kemampuan yang tinggi dan kecakapan dalam menjalankan tugas profesi tersebut. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pengertian pendidikan profesi guru atau PPG. Pendidikan profesi merupakan salah satu bentuk dari pendidikan lanjut yang dapat dilaksanakan setelah program sarjana dan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Program pendidikan profesi guru sendiri merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 atau DIP non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional. Pendidikan profesi guru ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan. PGG merupakan program pengganti Akta 4 yang tidak berlaku lagi mulai tahun 2005. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar GR di belakang nama guru tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan pelaksanaan pendidikan profesi guru. Tujuan pelaksanaan pendidikan profesi guru ini ada 4. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dilaksanakannya pendidikan profesi guru adalah untuk menghasilkan calon guru yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan umum dari pelaksanaan pendidikan profesi guru ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus dilaksanakannya pendidikan profesi guru tercantum dalam Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 2, yaitu untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, pelatihan peserta didik, dan melakukan penelitian, serta mampu meningkatkan profesionalitas secara berkelanjutan. Sedangkan, menurut Umar Hamalik, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan mengadakannya pelatihan, antara lain, yang pertama, pelatihan berfungsi memperbaiki perilaku atau performance kerja. Yang kedua, pelatihan berfungsi mempersiapkan promo ketenagaan untuk jabatan yang lebih rumit dan sulit. Pelatihan berfungsi untuk mempersiapkan tenaga kerja pada jabatan yang lebih tinggi. Penguasaan dan kemampuan melaksanakan kompetensi secara prima dalam arti efektif dan efisien. Menempatkan profesi guru sebagai sebuah profesi. Sehubungan dengan itu, Jojonegoro 1998 menyatakan bahwa profesionalisme dalam suatu jabatan ditentukan oleh 3 faktor penting,
Ketiga faktor tersebut disajikan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi. Yang kedua, kemampuan untuk memperbaiki atau keterampilan dan keahlian khusus yang dikuasai. Yang ketiga, penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian khusus yang dimilikinya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud hendaknya mengangkat martabat guru, menjamin hak dan kewajiban guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi serta karir, meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan mutu pendidikan nasional, mengurangi kesenjangan ketersediaan guru antara daerah dalam segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik dan kompetensi, mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan yang bermutu. Baik, yang selanjutnya yaitu poin ketiga, pembentukan profesional. Guru harus mencapai kemampuan profesional tingkat tinggi. Kemampuan itu dapat tercapai melalui pendidikan persiapan, praktek kerja lapangan, pendidikan profesi, atau pengembangan profesional berkelanjutan. Secara teoritis, kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk guru profesional sungguhan, yaitu mampu melaksanakan proses pembelajaran secara baik dan bermutu. Menurut Vygotsky, dimensi yang terkait dalam pembentukan guru profesional disajikan sebagai berikut ini. Yang pertama, pembentukan guru sebagai pribadi yang utuh. Kemampuan ini diperlukan agar guru membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam setiap aspek pengembangan kepribadian dan dimensi sosialnya. Yang kedua, pembentukan karakter sistematik yang diperlukan untuk memberdayakan siswa, dimulai ketika siswa terregistrasi untuk keperluan studinya dan hingga mereka dinyatakan lulus. Yang ketiga, pendidikan atau pembentukan karakter pribadi dengan melalui dua jalur referensi, yaitu yang pertama individualisasi dan integrasi, dengan mempertimbangkan berbagai sisi pengembangan termasuk yang terkait dengan tujuan edukatif. Dan yang terakhir, pembentukan karakter preventif, tidak hanya dalam kaitannya dengan pemecahan masalah, melainkan juga dalam rangka mengantisipasi kesulitan dan dalam situasi defisit yang dapat menghambat pemenuhan tujuan. Baik, untuk selanjutnya yakni poin 4, untuk memperoleh sertifikat pendidikan. Nah, sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Sikdiknas mensyaratkan bahwa untuk memperoleh sertifikat pendidikan tidak lain adalah kualifikasi S1 dan D4. Implementasi gagasan pendidikan profesi lebih ditekankan pada uji sertifikasi, yakni terutama untuk guru dalam jabatan dan menempuh pendidikan profesi guru. Profesi guru atau PPG. Dalam pelaksanaan pendidikan profesi guru tentunya memiliki landasan yang digunakan sebagai acuan yang mengatur keseluruhan bagian program tersebut. Nah, landasannya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang terkait dengan penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan profesi guru, yaitu yang pertama, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Selanjutnya dikatakan pula bahwa satu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kedua, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. Yang ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, landasan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengenai pendidikan profesi guru dinyatakan bahwa yang pertama, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Materi selanjutnya yaitu manfaat pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG. Kegiatan pendidikan profesi guru dapat memberikan beberapa manfaat, yakni sebagai berikut. Pertama, bagi guru dapat menambah pengalaman dan penghayatan guru tentang proses pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, dapat menciptakan guru profesional di bidangnya. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesejahteraan bagi guru memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner, sehingga dapat memahami keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah. Nah, jadi mampu mempertajam daya nalar dalam penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat berperan sebagai motivator, dinamisator dalam pembelajaran. Yang kelima, bagi sekolah menemukan penyegaran serta ide baru dalam proses pembelajaran, baik itu sistem pengajarannya maupun tugas pendidikan, sehingga diharapkan model pembelajaran akan menjadi lebih baik. Yang keenam, bagi masyarakat tersedianya calon tenaga pendidik yakni guru yang memiliki kualitas yang baik dan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk percaya bahwa dunia pendidikan mampu memberikan pelayanan yang cukup memuaskan.